Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya. Lama nggak kelihatan ya guys. Nggak kelihatan. Gimana kabarnya? Baik. Kalau nggak baik, ya udah di sini aja. Kita masuk ke teman curhat guys. Iya nih, soalnya lagi sibuk kemana-mana, jadi kita nggak ada teman curhat. Jadi nggak ada bahan juga karena apa? Ada beberapa yang tidak mau untuk dikontenin. Jadi ini kita buat salah satunya. Puji Tuhan, alhamdulillah ada yang mau dijadikan bahan konten. Nah, ini ada suatu ini ya guys, namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi itu orang mana tuh? Tadi dibilang, kita lihat dulu chatnya. Oh, orang Jawa guys. Dia pergi ke Kalimantan. Orang Jawa pergi ke Kalimantan bersama suaminya ya guys, karena pekerjaan. Ya biasalah, pekerjaan dari perusahaan kan harus mau ditempatkan kemana aja. Biasanya kayak gitu. Perusahaan besar berkembang, biasanya dia mengirimkan apa sih, kemana-mana gitu. Jadi untuk berkembang ya ngirim kemana-mana, dan Ibu Dewi ini salah satunya gitu kan. Dan saat, suaminya itu juga seorang kontraktor ya guys, dan mereka sudah dikaruniai seorang putra. Asik. Putranya namanya si Trisno guys. Dan ya kalian tahulah kalau misalnya udah sepasang ya guys, suami istri bekerja. Nah, kalau suami istri bekerja biasanya ini guys, apa sih namanya? Perhatian ke anaknya tuh kurang. Kenapa? Karena mereka berdua tuh mikirin kerjaan tuh. Berangkat pagi, berangkat tuh jam 6, jam 5, untuk nyampe kerjaannya jam 7 gitu kan. Karena ya belum ada pekerjaan yang belum terselesaikan, sehingga lembur sampai jam 7 sore atau jam 8 sore, 8 malam. Sehingga nyampe rumah ngelihat putranya sudah tidur atau sudah masuk kamar. Biasanya seperti itu ya guys. Jadi tidak ada perhatian. Dan ada satu waktu guys, ini apa namanya, pas libur nih, liburan Sabtu ini, karena libur kan, kebetulan juga mungkin merasa capek Ibu Dewi ini, jadi dia libur. Biasanya juga dia bilang sih masuk, tapi dia rada aneh kan. Dia ngeliat anaknya tuh, anaknya si siapa namanya, si Trisno tuh ke kamar mandi terus, kamar mandi minum, kamar mandi minum, kayak gitu. Dia merasakan kejanggalan ya guys. Terus dia nanya ke anaknya, terus nanya, ya apa, kenapa gitu kan. Dia bilang sih sakit, ngerasa haus kayak gitu kan. Terus dia bilang sakit kehausan kayak gitu kan. Nah terus anaknya ini, guys, kalau misalnya keluar itu dipanggil temannya, dibuat buat panggil temannya tuh bawa air minumnya gede banget, 1 liter kayak gitu guys. Setelah itu dia keluar main bawa airnya minumnya 1 liter. Terus akhirnya si ibu ini juga nanya, akhirnya ke pembantunya. Ya udah ditanyalah sejak kapan gitu, dibilang udah 3 hari ini. Ya, karena asisten rumah tangganya yang jadi tahu. Bukan pembantu ya, kalau pembantu bisa disomasi, sekarang jadi asisten rumah tangga. Kayaknya negatif sih, padahal sama aja sih. Pembantu ya orang yang membantu gitu kan. Ya terus keluar gitu. Nah itu dia. Ya terus dia curhat ke sini gitu kan. Pas di luar ternyata permainannya tuh tiba-tiba selang 2 jam 3 jam anak ini pingsan guys. Nah habis pingsan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit guys. Dan dicek, ternyata anak ini kena namanya diabetes ya guys. Jadi diabetes itu penyakit gula ya guys ya. Di kecapean mungkin guys, kalau kecapean bisa pingsan sih katanya, tapi nggak tahu dah. Eh, Mungkin kecapean dia pingsan atau gimana, atau ada penyakit lain. Terus ya dia nangis-nangis, dia ngerasa bersalah apa yang harus dilakukan, dan sekarang tuh dirawat gitu loh guys. Dan ya harusnya kondisinya sudah mulai membaik di rumah sakit. Dan dia telepon suaminya, dan suaminya tuh
marah-marah ke dia, kenapa tidak ini guys, tidak apa namanya, memberikan waktu atau tidak mengecek, ya gitulah dia. Jadi sering berantem karena anak ini sakit diabetes. Nah gitu guys. Jadi sebenarnya nangis sih, cuman nangisnya pakai ini guys, pakai apa sih namanya sih, pakai suara kayak gitu, punya nangis ada perasaan menyesal. Nah di sini apa ya, nggak ada ininya sih, cuman mendengarkan aja kita, cuman mendengarkan aja terus kita bilang ya, kalau itu berarti seharusnya sih kalau misalnya mencukupi resign ya guys ya, harusnya ibunya fokus ke anaknya, atau enggak ngobrol, diajakin ngobrol pagi malam kayak gitu. Pagi malam terus kalau libur kayak Sabtu Minggu ya fokusnya ke anak, bukan fokus yang lain lagi, misalnya ke temen atau pekerjaan lain, atau bisa ke teman-teman yang lain kan, arisan ibu-ibu biasa, terus dan lain-lain lah. Ya itu sih fokusnya, caranya kita memberikan waktu ke anak terus ya, tanyalah, terus tanya, ngecek kesehatan kayak gitu. Jadi jangan sampai terjadi kejadian seperti ini, kesehatan menurun, anak tidak tahu orang tua karena orang tua sibuk mencari duit buat anaknya. Tapi yaitu kalau misalnya kenapa-napa anaknya, duitnya buat apa gitu kan. Misal lu kaya, kaya, kaya raya tapi anak lu cuci darah, atau misalnya amit-amit cabang bayi ya, anak lu sampai meninggal gitu kan. Meninggal karena lu nggak tahu eh, apa namanya, membuang waktu. Lu buat apa punya uang banyak gitu, lu buat apa capek-capek uang, nah, kan gitu, ngejar uang, ngejar materi, tapi ya uangnya itu lu, uang itu kan buat anak juga. Nah sekarang kalau misalnya anak yang meninggal, dikemanin tuh anak, dikemanin tuh anak, dikemanin uangnya tuh, ya gitu sih. Ada kesedihan yang mendalam memang, dan itu juga ada diliputi rasa bersalah. Nah ini sih sama suaminya marah-marah ke dia. Nah itu juga seharusnya rumah tangga itu saling melengkapi dan bisa berdiskusi lah, apa gimana, uangnya udah cukup, tabungan udah cukup, ya sudah berhenti sesuatu, atau enggak cara lain, apa namanya, misalnya usaha di situ, jadi usaha online kan sekarang lagi marak tuh usaha online. Jadi ya salah satu misalnya ada kue atau apa gitu, jadi kerja di rumah, jadi anak itu tidak di apa sih sebetulnya sih, tidak terbelalai. Karena apa? Karena walaupun babysitter atau apapun itu, mereka digaji gitu, jadi mereka tuh eh, serba salah sih kalau misalnya bertindak sebagai orang tua mungkin gitu. Jadi nggak, harus ada batasan antara pembantu dengan anak gitu. Kalau digaji ya sebatasnya senormalnya gitu, tapi kalau misalnya terlalu dekat kan jadi orang tua juga curiga gitu, apa sih sama babysitternya, itu sebenarnya juga nggak boleh. Ya anak harus tetap dekat sama orang tua dan terpantau perkembangannya. Jadi ya itu, ada babysitter tetap harus dilihat juga, terus ada membantu ya juga kan, mereka dibayar ya, bukan bukannya itu ya, ada batasannya, walaupun ya itu batasannya itu dibayar gitu, jadi batasannya itu tetap ada batasan gitu. Jadi nggak mungkin juga pembantu disalahin ketika anak sakit kayak gitu kan, karena ada batasannya juga, misalnya kayak seperti apa atau apa gitu. Kecuali ini ya, kecuali ya begitu, apa saja gajinya 24. Tapi kalau pembantu yang pulang ke rumahnya ya kita nggak bisa salahin dong, karena yang harusnya tahu pertama kali itu ya orang tua. Kalau orang tuanya mau bekerja dan nggak ada apa namanya sih, nggak ada jalan punya untuk keluar, untuk resign, ya harus ngobrol pagi lalu ngobrol malam. Ngobrol pagi itu tentang kehidupan paginya dia, tentang kehidupan di sekolah ya itu kan, seperti itu. Jadi yang kasus di Ibu Dewi ini, anaknya langsung ngedrop sakit, masuk rumah sakit dan disalahkan sama suaminya itu. Oke, see you next time. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.